Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengikuti materi yaitu berkaitan dengan desain forecast. Oke, baik. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang forecast? Apa itu forecast? Mungkin pernah baca atau pernah mengerti atau mungkin yang secara bahasa Inggris bisa mengartikan apa sih itu forecast? Oke, baik. Mari saya akan coba untuk memberikan petunjuk. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini, apakah sedikit membantu tentang apa itu forecast? Wah, masih belum. Nah, kalau sosok yang satu ini siapa? Apakah sedikit membantu apa itu forecast? Ya, sosok yang satu ini adalah Roy Kiyoshi ya, yang waktu beberapa tahun yang lalu punya acara TV sendiri ya di Antv, yang dimana dia mempunyai suatu keahlian atau satu kemampuan ya, yaitu dia mampu membaca masa depan ataupun memprediksi. Ya, jadi yang disebut biasanya adalah peramal. Nah, ini. Jadi forecast itu adalah peramal. Jadi secara definitifnya forecast itu adalah peramalan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah pernyataan tentang nilai nantinya dari sebuah variabel yang diminati. Misalnya demand atau permintaan. Nah, kenapa sih kemudian kita harus melakukan forecasting? Nah, tujuannya otomatis adalah dengan kita melakukan peramalan atau prediksi, itu pastinya untuk mengurangi ketidakpastian. Ya, dalam bidang desain, dalam kita mendesain sebuah produk, mendesain sebuah tren ataupun hal-hal semacam itu pastinya kita lakukan untuk kebutuhan masa yang akan datang atau pastinya untuk mempersiapkan produk baru. Ya, jadi kalau kita mendesain untuk yang sifatnya untuk misalkan uh, untuk hari ini, ya biasanya kita tidak akan memerlukan sebuah uh, apa namanya prediksi. Tetapi ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu produk baru ataupun desain yang baru, pastinya yang kita lakukan adalah melakukan prediksi. Apa sih kira-kira kalau kita mau membuat sebuah desain yang ditujukan untuk tahun 2023, maka pastinya kita akan melakukan prediksi. Di tahun 2023 apa ya kira-kira bentuk desain yang uh, sesuai di tahun itu ataupun yang bisa diterima atau bahkan itu bisa menjadi sebuah trendsetter terhadap desain-desain yang lain yang itu memang dianggap sebagai sesuatu yang sesuai dan pastinya dia akan apa namanya bisa menjadi sebuah pedoman untuk memang ini di 2023 harusnya arahnya ke sini begitu. Nah, biasanya dalam proses-proses melakukan forecasting itu memang ada beberapa jenis yang digunakan ataupun biasanya metodenya ada beberapa hal. Yang pertama adalah judgmental, yang mana di metode yang pertama ini itu menggunakan input subjektif. Ya. Karena dinamakan menggunakan input subjektif, maka biasanya dalam bentuk judgmental forecast ini itu melibatkan beberapa orang-orang yang bekerja di posisi ini. Yaitu yang pertama adalah biasanya diperlukan sebuah subjek yaitu opini dari seorang eksekutif gitu ya. Atau seorang tenaga penjualan atau sales force. Kemudian bisa juga menggunakan survei konsumen. Kemudian ada juga opini orang dari luar gitu ya. Orang yang di luar lingkup dari tempat yang ingin kita forecast. Kemudian ada juga metode Delphi, kemudian ada opini para manajer dan staff, di mana tujuannya adalah ketika kita melibatkan subjek-subjek ini, termasuk para manajer, staff, dan lain-lain itu, harapannya ketika kemudian menyampaikan sesuatu ataupun menyepakati sesuatu, nah itu hasilnya akan menjadi sebuah konsensus forecast. Ya, contohnya misalkan di opini di eksekutif itu di level eksekutif mengatakan bahwa
tahun 2023 itu adalah trennya nanti akan mempunyai tren di mana bentukan-bentukan yang sifatnya mungkin desain-desainnya arahnya adalah kembali ke tahun 80 misalkan. Nah, di mana level eksekutif ini kan biasanya mereka yang levelnya adalah direktur, manajer, operasional, manajer produksi dan lain-lain. Kemudian mereka ketika kemudian menyampaikan itu dan di beberapa subjek lain, di level lain itu menyepakati hal itu dan jadilah sebuah konsensus, maka hal itu sangat memungkinkan terjadi. Di tahun 2023, kemudian style untuk kembali ke 80 itu muncul kembali. Nah, jadi forecast itu bukan hanya kita melakukan prediksi, tetapi kita juga bisa kemudian mencoba untuk itu tadi melihat sebuah peluang dan itu kita bisa arahkan supaya itu bisa benar-benar terjadi ya dengan cara seperti ini. Berikutnya adalah dengan melakukan time series. Ya, forecast yang tipikal time series ini biasanya menggunakan data historis dengan asumsi bahwa masa depan itu akan menyerupai masa lalu. Nah, kalau kalian mengetahui tentang time series atau perputaran waktu, pastinya kalian akan menyadari bahwa ternyata sebuah tren atau sebuah bentuk desain yang di masa sekarang atau masa ke depan itu sebenarnya adalah sebuah bentukan desain itu yang tidak pernah benar-benar baru ya, tetapi itu bisa jadi adalah suatu kombinasi yang ada di tahun sebelumnya atau di tahun yang lampau, kemudian dicoba untuk kemudian ditampilkan kembali tetapi dengan sentuhan atau beberapa tambahan hal yang baru. Time series forecast ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama dengan melakukan pengamatan terhadap tren, di mana tren ini pergerakannya data jangka panjang. Sedangkan musiman atau seasonality itu variasi data regulernya jangka pendek. Jadi kalau di beberapa negara, termasuk di Eropa ataupun negara-negara yang musimnya itu ada lebih dari 2 gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuma 2 ya, hujan dan panas gitu. Tetapi kalau di beberapa negara lain, di Eropa, di negara-negara yang lebih dari 2 season, ada yang 4 season, itu mereka punya memang data musiman atau seasonality, yaitu variasi data reguler jangka pendek. Ya, kalau kalian perhatikan mungkin ada yang suka ke Uniqlo, suka ke beberapa butik ataupun tempat semacam Uniqlo itu seperti S&M dan lain-lain, itu mereka bahkan punya satu corner atau suatu ruang di mana itu yang trennya itu kemudian tiap musim itu berbeda. Misalkan winter, maka gaya pakaiannya seperti apa, kemudian summer itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian ada juga dengan siklus atau cycle, di mana variasi berbentuk gelombang dari jangka waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah variasi tak menentu atau irregular variation. Yang ini biasanya disebabkan oleh peristiwa, circumstance yang tak biasa. Kira-kira contohnya kalau kita bicara irregular variation seperti apa ya? Nah, ini kalau irregular variation, variasi tak menentu ini bisa contohnya adalah misalkan adanya tren-tren yang menyerang dari beberapa negara tetangga. Contohnya pada saat pop Korea itu kemudian menjadi sebuah tren di negara ataupun di dunia. Nah, salah satunya Indonesia menjadi salah satu negara yang ini ya mengkonsumsi hal itu, sehingga muncullah kemudian irregular variation, beberapa style baju, beberapa style dari masyarakat kita, termasuk selera makan ataupun variasi dari restoran ataupun kuliner kita, tiba-tiba bervariasi, muncullah sebuah tren dari negara tetangga yaitu Korea. Dan banyak-banyak hal-hal semacam itu, itulah yang biasanya menjadi sebuah irregular variation. Sedangkan yang keempat, kelima, yaitu variasi acak atau random variation, itu biasanya disebabkan oleh peluang atau chance. Contohnya apa? Ya, variasi acak dan random variation ini, contohnya seperti kemarin ada Citayam Fashion Week. Nah, itu sebenarnya hal yang muncul secara acak gitu ya. Kita tiba-tiba ada sesuatu yang
itu menjadi sorotan, menjadi sebuah pusat perhatian. Nah, itu kemudian menjadi sebuah random variation yang menjadi bisa diangkat sebagai sebuah peluang. Nah, saya rasa hal itu sangat mungkin sekarang ya di era yang sekarang ini, di poin kelima ini akan sangat muncul sering sekali di era sekarang, karena terutama munculnya juga platform-platform sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, yang dimana dia itu punya andil dalam kemudian membuat sebuah peluang dan membuat munculnya tren baru. Nah, ini adalah salah satu contoh trend cycle, di mana kalian bisa melihat bahwa ternyata tren kacamata saja, ini baru kita lihat dari satu produk saja ya, kacamata. Itu ternyata trennya itu berputar. Ya, kalau kalian bisa lihat di tahun 50 itu The Wayfarer itu menjadi sebuah pilihan yang dominan gitu ya, kacamata dengan bentuknya yang kacanya hitam, kemudian bentuknya yang sedikit square ya, sedikit kotak gitu ya. Kemudian dilanjutkan kemudian di tahun 60-an itu The Aviator, itu menjadi sebuah kacamata yang menarik untuk digunakan ya, terutama kalau kalian ingat di film Warkop ya, Casino itu sering sekali tampil menggunakan kacamata The Aviator di tahun itu. Kemudian ada kacamata T-shade ya, ini juga digunakan oleh musisi terkenal. Kemudian ada oversize, bullet hole, wrap around, kemudian ada mirror ya. Kemudian di 1980 kemudian muncullah beberapa semacam kejenuhan begitu ya. Kemudian tren itu berputar kembali ya, dari mirror kemudian kembali lagi, ternyata tren Wayfarer itu muncul kembali. Nah, Wayfarer muncul lagi di tahun 1980-an. Kemudian 1990 itu ada muncul Shield ya, kembali lagi orang menggunakan T-shirt gitu ya. Kemudian muncul tren Wayfarer yang kedua gitu ya, kemudian ada Snookies. Nah ini yang trennya sekarang. Kalau sekarang muncul lagi tren baru nih, ada seperti yang tadi regular, kacamata dengan style Korea gitu ya, yang sebenarnya itu juga tidak lepas dari sebuah cycle ini. Oke, berikutnya ada sebuah model yaitu menggunakan associative model, yaitu menggunakan explanatory variable untuk memprediksi masa depan. Nah, salah satunya poin-poin yang harus dilakukan, yang pertama adalah predictor variable. Kita menentukan atau memprediksi variabelnya dulu. Ya, contohnya adalah atau kita memprediksi harga-harga dari variabel yang diperhatikan. Kemudian berikutnya ada regression, yaitu teknik untuk menyesuaikan sebuah garis pada sekelompok titik. Kemudian berikutnya ada least square line, yaitu meminimumkan jumlah dari deviasi kuadrat sepanjang garis. Nah, ini adalah salah satu tren forecasting di Indonesia yang pernah dilakukan oleh Bekraf. Ya, ini adalah bentuk ataupun gambaran singkatnya dari visual-visual yang itu coba untuk diprediksi. Yang kebetulan ini adalah di tahun 2017-2018 yang silam. Nah, itu pernah diprediksi bahwa nantinya di tahun 2017 dan 2018 itu akan punya tren gaya style ya, desain itu yang kemudian berjudul, tema besarnya adalah Gray Zone. Konsep Gray Zone sebagai hasil riset ini diangkat menjadi sebuah visualisasi dari sebuah masa di mana batasan akan aturan salah dan benar menjadi abu-abu, hitam dan putih. Jadi Bekraf merasa tahun 2017-18 ini mereka kemungkinan akan orang-orang ini akan menjadi lebih berani lagi, akan bisa pakem-pakem yang dulu sudah ada akan mulai dicoba dilampaui. Nah, kemudian ada 4 tema yang kemudian diambil, yaitu pertama Archean,
kemudian vigilant, kemudian cryptic, dan digitarian. Arkean ini diilhami oleh periode awal terjadinya fotosintesa di bumi. Jadi mewakili pemikiran akan esensi kehidupan pada saat bumi masih berusia muda yang kemudian berproses menjadi sebuah dunia yang memungkinkan keberadaan manusia atau merepresentasikan inspirasi bentukan dunia. Wah, jadi banyak kemudian visual-visual yang digunakan pada tipe Arkean ini menggunakan bentukan-bentukan yang dari bumi. Jadi seperti warna langit, kemudian ada memang bentukan langit yang diimplementasikan, rumput, dedaunan dan semacamnya. Nah, sedangkan bentukan yang kedua yaitu vigilant itu merupakan kelahiran kembali tradisionalisme melalui local ingenuity yang didukung oleh teknologi modern atau pengetahuan tinggi. Jadi dia mencoba untuk mengkombinasikan satu sisi tradisionalisme, satu sisi ini ada suatu pengetahuan tinggi ataupun modernisasi. Jadi ya sama seperti yang kita kemarin coba lakukan. Kita memodernisasi dari bentukan tradisionalisme. Itu yang bentuk kedua. Yang berikutnya adalah kritik. Nah, ini adalah representasi dari gaya hidup berpendidikan tinggi, di mana teknologi bertemu dengan tanggung jawab yang paralel dengan kegiatan bereksperimen. Nah, ini memang bahasanya agak filosofis banget ini ya. Jadi kalau kalian melihat banyak sekali bentukan-bentukan visual ataupun motif-motif yang dilakukan ini, itu memang adalah motif-motif abstrak ataupun motif-motif yang dia sebenarnya adalah motif-motif dari bentukan hewan gitu ya, seperti ya yang satu sisi ini kalau kalian lihat memang seperti kulit ular seperti itu ya. Tetapi namun dia lakukan itu dengan bentuk bentukan teknologi sehingga itu tidak terkesan hanya mengangkat ataupun menggunakan kulit dari sebuah hewan tersebut, tetapi dia juga ada sentuhan teknologi, ada sentuhan atau penggunaan warna-warna yang high tech juga gitu. Nah itu yang dilakukan di tema yang kriptik ini. Sedangkan bentukan yang digitarian, ini yang terakhir yaitu mempresentasikan campuran gaya estetis dari beberapa generasi. Jadi batasan antara satu generasi ke generasi lain itu coba digabungkan ataupun dimix. Ya karena dia melihat kecenderungannya di beberapa usia itu mereka senang dengan melakukan dengan tren dari generasi yang lain. Sehingga mereka coba pakem yang itu dilewati sehingga antar generasi kemudian dikombinasikan dalam satu bentukan visual design yang kemudian menjadi desain yang baru yaitu digitarian. Baik, nah setelah kalian sudah mendengar tadi terkait beberapa hal akan forecasting, nah sekarang coba kalian selama di boleh lingkupnya di Malang ini ataupun mungkin kalian di sekitar rumah kalian atau sekitar daerah tempat tinggal kalian itu kalian lakukan forecasting yang sederhana mengenai kira-kira tren yang ada di sekitar seperti apa sih gitu ya. Untuk melakukan forecasting ini kita sederhana saja gitu, tidak perlu yang terlalu seperti yang tadi dicontohkan ya. Kita bisa melihat dengan cara kita bisa melihat di sekitar, misalkan nih kalian melihat dari sisi kuliner saja. Kalau saya sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu pernah tren kuliner itu yang viral juga, yaitu es Milo kepal. Nah, es Milo kepal tiba-tiba muncul tren, tapi nggak begitu lama ternyata tren itu mungkin sekitar 1 tahun itu maksimal tiba-tiba hilang. Ya. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa kita coba forecasting. Kira-kira apa sih yang bakalan muncul setelah ini? Apa sih kira-kira yang tren mungkin bisa kalian ambil dari fashion, bisa kalian ambil dari kuliner, atau mungkin kendaraan, mungkin yang suka kendaraan gitu. Sekarang ada mobil listrik gitu. Nah, mobil listrik kira-kira nanti ke depannya seperti apa? Apakah ada forecasting ataupun tren baru? Ataukah mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang baru kemudian diakomodir di dalam
sebuah aplikasi mungkin seperti Gojek, Grab, seperti itu. Apakah nanti ke depannya akan ada aplikasi yang menjadi tren ke depannya? Nah, silakan kalian melakukan forecasting. Kemudian setelah proses forecasting itu silakan dideskripsikan di dalam buku harian atau buku gambar A3-nya. Dan kemudian kalian berikan gambar, kalian gambarkan kira-kira seperti apa bentuk dari yang kalian prediksi tadi. Ya, itu silakan. Kemudian ketika sudah kalian gambarkan, jangan lupa diberi nama, diberi NIM. Kalian setelah selesai gambar, silakan difoto. Nanti akan saya buatkan link di Google Classroom untuk dikumpulkan dalam bentuk foto. Yang pengumpulan untuk hardnya nanti akan dilakukan di minggu depan di kelas. Baik, begitu saja untuk hari ini untuk mengenai tentang desain forecasting. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.